Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan ke-18, kelompok 4 dengan anggota Hadi Abdul Hali, Sena Ani Hajah, Dania Nurmayanti. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis isu global korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi merupakan tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Ada beberapa jenis korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Adapun penyebab korupsi, korupsi terjadi utamanya karena niat dan kesempatan. Selain itu, penyebab utama korupsi yaitu penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, kaknya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan. Keuntungan korupsi lebih besar daripada keuntungan ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Adapun beberapa dampak korupsi yaitu dari segi tata ekonomi, menyebabkan pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Dari segi tata sosial budaya, dampak korupsi yaitu revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dari segi tata politik, dampak korupsi yaitu ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan dari luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan dampak korupsi dari segi tata administrasi yaitu tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Ada beberapa teknik analisis dan tahapan penyelesaian isu. Yang pertama yaitu pra-analisis, di mana identifikasi isu korupsi dengan metode pentahelix. Yang kedua yaitu menapis isu, merupakan pemecahan isu korupsi dengan metode USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Selanjutnya yaitu menganalisis isu. Ini merupakan analisis masalah dengan metode Fishbone dan SWOT. Yang terakhir yaitu melakukan rekomendasi penyelesaian isu dengan menggunakan metode tabel. Selanjutnya, dalam penyelesaian isu, kami menggunakan 4 metode. Yang pertama pentahelix, yang kedua USG, yang ketiga Fishbone, yang keempat SWOT. Pertama, kami melakukan pra-analisis terhadap isu korupsi dengan menggunakan metode pentahelix berdasarkan 5 sektor diantaranya. 1. Sektor pemerintah. Kurangnya tingkat penyelesaian korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dan hukuman yang kurang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Kedua, akademis. Kurangnya pendidikan yang membiasakan perilaku baik, agama, moral, dan etika. Proses pendidikan seolah-olah hanya mementingkan penguasaan materi pengetahuan. Dunia pendidikan yang diharapkan menjadi penguat anti korupsi makin dirasa tidak konsisten dan menjalankan fungsinya. 3. Bisnis. Lemahnya sistem pengendalian manajemen dan kurangnya sistem akuntabilitas serta rendahnya komitmen para penyelenggara usaha untuk meningkatkan integritas dalam lingkungan usaha. Keempat, sektor community. Masih lemahnya kesadaran akan pengawasan dari masyarakat, baik internal maupun eksternal, dalam memberikan dan mencari informasi adanya dugaan telah terjadi korupsi di lingkungannya kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi dan KKN. Terakhir, media. Masih kurangnya pengawasan dari pihak pers atas perilaku pejabat publik untuk membongkar dan mengungkapkan lewat media, sehingga banyak kasus yang diliput tidak sampai tuntas. Di sisi lain, media hanya mengutamakan keuntungan dan rating. Tahap selanjutnya yaitu menapis isu dengan menggunakan metode USG. Dalam metode ini, kami memberikan rentang penilaian 1-5 berdasarkan kriteria 1. Urgency. Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas. 2. Seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. 3. Crowd. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Isu pertama, kurangnya tingkat penyelesaian korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dan hukuman yang kurang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kami di sini memberikan penilaian 12. Isu kedua, kurangnya pendidikan yang membiasakan perilaku baik, agama, moral, dan etika. Proses pendidikan seolah hanya mementingkan penguasaan materi pengetahuan. Dunia pendidikan yang diharapkan menjadi penguat anti korupsi makin dirasa tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya. Kami memberikan penilaian 14, karena di sini komponen pendidikan akan sangat menunjang dan membantu dalam pencegahan isu korupsi. Isu yang ketiga, lemahnya sistem pengendalian manajemen dan kurangnya sistem akuntabilitas serta rendahnya komitmen para penyelenggara usaha untuk meningkatkan integritas dalam lingkungan usaha. Kami memberikan penilaian 10. 4. Masih lemahnya kesadaran akan pengawasan dari masyarakat, baik internal maupun eksternal, dalam memberikan dan mencari informasi adanya dugaan telah terjadi korupsi di lingkungannya kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi dan KKN. Kami memberikan penilaian 10. Terakhir, masih kurangnya pengawasan dari pihak pers atas perilaku pejabat publik untuk membongkar dan mengungkapkan lewat media, sehingga banyak kasus yang diliput tidak sampai tuntas. Di sisi lain, media hanya mengutamakan keuntungan dan rating. Untuk menganalisis isu korupsi, pertama kami menggunakan metode Fishbone. Metode ini digunakan untuk mencari akar permasalahan maraknya kasus korupsi. Faktor pertama yaitu faktor individu. Di antaranya yaitu sifat tamak atau serakah yang dimiliki oleh individu itu sendiri dan rendahnya soft skill. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Di antaranya yaitu korupsi yang masih dianggap lumrah atau wajar dan berkembangnya kebiasaan korupsi. Faktor selanjutnya yaitu faktor aturan. Di antaranya yaitu lemahnya perundang-undangan dan kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan kasus korupsi. Faktor terakhir yaitu faktor organisasi. Di antaranya yaitu manajemen yang menutupi kasus korupsi dan keteladanan pemimpin lembaga atau instansi tersebut. Selanjutnya, metode kedua kami menggunakan metode SWOT atau SWOT. S yaitu strengths atau kekuatan. Di antaranya yaitu pemerintah memiliki lembaga independen anti korupsi yaitu KPK. Pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman terhadap koruptor. W yaitu weaknesses atau kelemahan. Di antaranya yaitu rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau peningkatan soft skill. Kurangnya koordinasi antara stakeholders terkait penyuluhan tentang dampak korupsi terhadap masyarakat. Pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. O yaitu opportunities atau peluang, diantaranya yaitu kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas.
Pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai. T yaitu threats atau ancaman. Di antaranya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, saling mengedepankan kepentingan masing-masing, dan membahayakan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penyebab isu korupsi yaitu lemahnya pendidikan spiritual maupun intelektual terkait dengan pengetahuan maupun pengajaran mengenai nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara yang menjadi nilai-nilai dasar anti korupsi seperti nilai kejujuran, moral, etika, integritas, dan tanggung jawab. Untuk penyelesaian masalahnya, kita bisa melihat dari data tabel ini. Alternatif penyelesaiannya yaitu menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai kurikulum nasional di tingkat sekolah menengah maupun di tingkat perguruan tinggi sebagai mata kuliah dan sebagai pembaruan kurikulum pendidikan karakter yang berfokus pada penerapan nilai-nilai anti korupsi. Untuk tahapannya, 1. Pemerintah membuat kebijakan tentang kurikulum anti korupsi untuk jenjang sekolah menengah dan perguruan tinggi. Yang kedua, akademisi mengikuti dan menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang dapat menanamkan nilai-nilai luhur anti korupsi. Yang selanjutnya, pelaku usaha memberikan dukungan akademisi melalui bidang ekonomi. Kemudian, masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ikut serta mengawasi dan mendukung pemerintah dalam rangka membangun upaya memberantas korupsi. Dan terakhir, media membantu menyiarkan berita-berita dan menguak fakta korupsi yang terjadi di Indonesia untuk memberikan atau menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan yaitu terbentuknya generasi penerus bangsa yang memiliki kesadaran diri dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur anti korupsi agar tercipta kehidupan bangsa dan pribadi yang bersih dari korupsi. Elemen atau pihak yang terkait yaitu 1. Pemerintah, 2. Akademisi, 3. Pengusaha, 4. Masyarakat, dan terakhir adalah media. Demikian hasil pemaparan kami tentang analisis isu global korupsi. Terima kasih dan salam sejahtera.